Jelaskan mengenai dengan konsep biaya produksi. Terdapat biaya produksi jangka pendek dan jangka panjang. Jelaskan kedua serta fungsinya. Untuk jawabannya, biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan selama proses manufaktur atau pengolahan dengan tujuan menghasilkan produk yang siap dipasarkan. Untuk biaya jangka pendek atau short run, biaya yang menunjukkan sebagai faktor produksi tidak dapat ditambah jumlahkan, salah satunya faktor produksi bersifat tetap, yang lain berubah. Untuk TC sama dengan TFC tambah TFC. Dan untuk yang pertama, biaya total atau total cost atau TC, yaitu keseluruhan jumlah biaya produksi yang dikeluarkan. Biaya produksi total atau biaya total dapat dari menjumlahkan biaya tetap total dan biaya berubah total. Dengan demikian, biaya total dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut. Untuk biaya total atau total fixed cost atau TFC, yaitu keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor yang didapat diubah jumlahnya. Untuk yang ketiga, biaya berubah total atau total variable cost atau TFC, yaitu keseluruhan yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya. Dan biaya jangka panjang atau long run, biaya menunjukkan semua faktor produksi dapat mengalami perubahan. Semua faktor produksi bersifat berubah atau variabel. Biaya produksi juga variabel atau TC sama dengan TFC. Bagaimana keseimbangan jangka panjang pada persaingan sempurna terjadi? Apa yang terjadi? Faktor yang menentukan keseimbangan jangka panjang dan jelaskan. Jawabannya adalah keseimbangan jangka panjang pada pasar persaing sempurna. Yang pertama, harga barang atau jasa sudah sama dengan biaya rata-rata jangka panjang yang minimum. Dan untuk yang kedua, semua perusahaan sudah berada dalam kondisi efisien atau maximizing profit. Dan yang ketiga, laba yang diperoleh merupakan laba normal sehingga tidak ada lagi insentif untuk masuk atau meninggalkan industri. Untuk faktor menentukan keseimbangan jangka panjang, yang pertama, harga barang itu sendiri. Apabila harga barang memiliki cenderung permintaan terhadap barang itu nantinya akan berkurang. Hal seperti ini berlaku juga sebaliknya. Dan untuk yang kedua, barang lain yang berkaitan. Maksud dari barang lain yang berkaitan adalah barang yang bersifat substitusi atau barang pengganti dan barang komplementer atau barang perlengkapan. Dan yang pertama, permintaan barang substitusi memiliki hubungan positif yang berbanding lurus, sedangkan permintaan barang komplementer hubungan negatif atau berbanding terbalik. Apa yang dimaksud dengan diskriminasi harga? Jelaskan macam-macam diskriminasi harga. Untuk jawabannya, diskriminasi harga adalah sikap membedakan secara sengaja terhadap golongan-golongan yang berhubungan dengan kepentingan tertentu dan kemampuan berlaku usaha untuk menentukan harga pada barang dan jasa yang sama pada kualitas yang sama pada konsumen yang berbeda. Untuk konsep, diskriminasi harga adalah suatu cara yang dilakukan oleh suatu monopolis dalam menjual barang yang sama dengan tingkat harga yang berbeda-beda pada saat yang sama kepada pembeli yang berbeda, di mana harga dibedakan bukan karena perbedaan dalam biaya produksi. Untuk macam-macam diskriminasi harga, yang pertama, diskriminasi harga derajat 1 terjadi apabila monopolis dapat menjual produknya pada konsumen pada tingkat harga maksimum sesuai dengan kesanggupan konsumen untuk membayarnya. Dan untuk yang kedua, diskriminasi harga derajat yang kedua, monopolis akan menetapkan harga yang berbeda berdasarkan kelompok atau sejumlah barang, tetapi apabila konsumen membeli lagi akan dikenakan harga yang lebih murah. Dan untuk yang ketiga, diskriminasi harga derajat yang ketiga, monopolis menetapkan harga yang berbeda untuk pasar yang berbeda pada produk yang sama. Apa yang dimaksud dengan fenomena price leadership dan bagaimana prinsip leadership terjadi dalam pasar oligopi? Jelaskan ilustrasinya.
Dan untuk jawabannya adalah satu, pimpinan harga. Price leadership adalah suatu bentuk kerjasama dari beberapa perusahaan di mana salah satu perusahaan tersebut menetapkan harga jual pada tingkat tertentu yang diikuti oleh perusahaan atau anggota lainnya. Suatu perusahaan dapat tampil sebagai price leader apabila perusahaan tersebut dapat berproduksi dengan biaya yang rendah atau sangat efisien, atau perusahaan skala besar yang dominan. Dan untuk yang kedua, pasar oligopi ini harga yang keluar tidak cepat naik atau turun. Bisa dikatakan harga selalu stabil dan tidak mudah berubah. Mungkin saja karena penjualan yang stabil terhadap suatu produk yang diluncurkan oleh suatu perusahaan sudah cukup menghasilkan keuntungannya. Namun apabila tiba-tiba harga naik, otomatis pembeli atas berpikir kembali untuk membeli produk ini. Dan bisa jadi pembeli beralih pada produk perusahaan lain yang menjual varian yang sama namun harga lebih murah dengan kualitas yang hampir sama.